sudah nyanyikan lagu Indonesia Raya? Silakan salah satu untuk menjadi DJ maju ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan. Oke, semuanya berdiri. Oke, sapa dulu. Selamat pagi semuanya. Kita cek dulu bentuk kehadirannya. Mohon untuk salah satu, silakan bisa bantu saya untuk mengecek kehadirannya. Teman-teman yang namanya tak panggil nanti bisa majukan tangan sambil bilang hadir ya. Abu Fatah, Afifi Gandoro, Ahdan Musyafa, Andin Dita, Asli Sabita, Aselia Nabila, Denisa Gadis, Diana Aura, Elsa Sabrina, Elisia Ratri, Firhat Danu, Gali Yuda, Haida Rahmania, Irfan Muhammad, Jihan, Karne Ziaria, Muhammad Rizki, Muhammad Maulana, Mutiara Rizkita, Nevin Aldora, Nur Wahyudi Wibawa, Salma Atika, Septia Era, Tifara Talita, Pita Ariani, Pita Cinta. Ya, sebelum kita beranjak ke pembelajaran, salah satu silakan untuk berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran nanti. Siapa yang ingin berdoa? Selamat dulu, siap gerak. Berdoa. Baiklah, kita mulai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat ya? Oke, pembelajaran pekan lalu kita mempelajari apa, masih ingat? Pembelajaran pekan lalu kita mempelajari tentang atletik. Nah, hari ini
kita akan bergeser ke senam lantai. Ya, senam lantai, senam ketangkasan. Senam ketangkasan. Kira-kira materinya tentang senam ketangkasan ada yang sudah tahu? Kita akan mempelajari apa? Ya, kita akan mempelajari senam lantai, tajuknya yaitu lompat kangkang. Ya. Apa itu lompat kangkang? Ada yang tahu? Ada yang tahu lompat kangkang itu apa? Abu? Lompat kangkang itu apa? Lompat kangkang ialah lompat dengan melompati peti lompat. Lompat dengan melompati peti lompat. Nah, konsepnya bagaimana ini? Melompati peti lompat itu konsepnya bagaimana? Apakah harus ada unsur lari? Ya, apakah ada unsur menumpu, mendarat? Kira-kira adakah? Ada ya? Nah, hari ini Bapak sudah memporsikan kita untuk materi senam lantai di lompat kangkang itu melalui Google Classroom. Sekarang HP-nya dikeluarkan, silakan untuk diakses. Nah. Sudah masuk di Google Classroom? Kira-kira jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, lompat kangkang itu manfaatnya apa? Ada yang bisa menjawab? Konsep lompat kangkang itu kalau kehidupan sehari-hari itu fungsinya untuk apa? Kalau diaplikasikan, ada yang berani jawab? Kira-kira apa nih? Ya, ketika ada apa? Genangan, ketika ada lubang, ketika ada rintangan di depan, otomatis ya, secara otomatis kita akan melompat. Kalau tidak melompat kita bisa terjatuh atau tersungkur ya. Itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tolong dibikin kelompok. Nanti sistemnya akan berdiskusi melalui kelompok. Kelompoknya kira-kira membuatnya bagaimana ini? Hitung atau bagaimana? Silakan salah satu untuk mengkoordinir, dibuatkan kelompok melalui Afif kelompoknya, silakan dibikin kelompok dulu. Ayo silakan bergerak dibikin kelompok. Kelompok yang kemarin ya? Ya boleh. Sudah berbasis kelompok ya, sudah diakses Google Classroom-nya. Silakan seperti biasa di Google Classroom kalian untuk mengakses LKPD-nya, di mana LKPD nanti akan kalian gunakan sebagai forum diskusi dan juga untuk menyajikan ketika di penghujung pembelajaran atau presentasi. Silakan untuk Google Classroom-nya kamu manfaatkan, di sana sudah ada materi, sudah ada video. Ya. Sebelum menuju ke sana sudah saya siapkan untuk PowerPoint. Silakan salah satu untuk membacakan. Siapa yang bersedia untuk membacakan PowerPoint-nya? Silakan. Dibacakan Mas PowerPoint-nya. Langsung depan.
ayunan lengan ke depan diserasikan dengan irama langkah. Kecepatan perlahan ditingkatkan sampai sebelum papan lompat. Tahap jejakan. Pada tahap ini, kapakkan kedua kaki dengan cepat dan jejakan kedua kaki sekuat mungkin secara bersamaan. Setelah jejakan dilakukan, gerakan kaki ke depan dan rentangkan kedua lengan dan tubuh untuk membuat sikap melayang awal menuju peti lompat. Tahap awal melayang awal. Melayang awal berlangsung saat badan meninggalkan papan tolak sampai tangan menyentuh peti lompat. Pada saat meninggalkan papan tolak, luruskan lengan badan berkaki, serta julurkan ke arah peti lompat. Saat tangan menyentuh peti lompat, lengan badan berkaki dalam posisi lurus sampai ke ujung kedua kaki. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, anak sambil diperhatikan di sini ada video di mana nantinya akan bisa kalian gunakan sebagai referensi ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu gerakan senam lantai, yaitu lompat kakak. Lompat kakak adalah gerakan lompatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan agak sedikit condong ke depan dengan membuka kedua kaki pada saat melewati peti lompat. Lompat kakak juga termasuk senam ketangkasan. Lompat kakak membutuhkan ketangkasan dan kekuatan tangan karena tangan digunakan sebagai pukulan untuk melakukan lompatan. Lompat kakak juga termasuk senam lantai menggunakan alat. Alat yang dibutuhkan dalam lompat kakak adalah peti lompat. Nah, tetapi jika tidak ada peti lompat, anak-anak bisa menggunakan punggung teman sebagai pengganti peti lompat. Gerak dominan yang terdapat pada lompat kakak yaitu berpindah, tolakan, tumpuan, melayang, dan mendarat. Nah, berikut ini adalah cara melakukan lompat kakak menggunakan punggung teman. Yang pertama, carilah teman yang memiliki tinggi seimbang. Yang pertama, buatlah barisan sekitar 3-5 meter. Selanjutnya, teman yang berada di depan melakukan gerakan berjongkok. Kemudian, ambil ancang-ancang dan berlarilah ke arah punggung teman. Pada saat mendekati punggung teman, tolakkan kedua kaki dengan posisi tangan mengukur pada punggung. Sedangkan posisi tubuh saat berada di atas punggung yaitu membuka kedua kaki ke samping. Selanjutnya, mendarat dengan kedua kaki rapat secara bersamaan dengan posisi lutut menempel dan ditekuk. Berikut ini adalah contoh cara melakukan lompat kakak menggunakan punggung teman. Oke, sampai sini sudah ada gambaran ya berarti ya. Silakan tuangkan dalam LKPD-mu ya. Dikerjakan dulu LKPD-nya, kira-kira informasi yang apa yang kira-kira penting dari tahapan-tahapan di lompat kakak. Silakan bisa didiskusikan dulu sebelum kita turun ke lapangan.
Baiklah, sambil diperhatikan, sambil berdiskusi, plus sambil mengerjakan LKPD. Bapak ada pertanyaan dulu nih. Lompat kangkang itu berarti lompat atau senam menggunakan alat atau tidak? Menggunakan alat ya, seperti yang dijelaskan di PowerPoint maupun video. Kita menggunakan alat berupa peti lompat. Nah, biasanya sering terjadi antara peserta didik laki-laki maupun perempuan. Ya, biasanya itu kecemasannya kira-kira tinggi laki-laki atau perempuan? Tinggi perempuan ya. Karena lompat kangkang ini masih menjadi hal yang mungkin satu, jarang dilakukan. Yang kedua mungkin sejak dari SD, SMP menuju SMA kalian tidak pernah diberikan. Sehingga ketika mendapatkan senam ketangkasan khususnya lompat kangkang, ya, kecemasan peserta didik yang perempuan itu lebih dominan. Tapi jangan khawatir, Bapak di sini sudah menyiapkan alat modifikasi. Ya. Kira-kira alat yang Bapak buat ini menyerupai bentuk aslinya enggak? Nah, kurang lebih ya. Padahal ini menggunakan bahan-bahan yang recycle. Bapak di sini menggunakan bahan dari kardus, ya, yang bisa dibongkar dan dipasang. Ya. Kan tidak mungkin nih untuk seukuran anak SMA itu menggunakan yang paling atas, kan tidak mungkin, ya. Sehingga tingginya juga harus disesuaikan. Nah, silakan nanti menggunakan media modifikasi ini, ya, yang sekiranya itu lebih pendek daripada alat sesungguhnya. Itu Bapak harap kalian bisa manfaatkan, bisa kalian gunakan sebagai alat untuk memacu kalian mencoba praktek. Sehingga dengan alat modifikasi yang sudah Bapak siapkan, tingkat rasa takut kalian itu akan berkurang. Ya, karena ini tingginya tidak setinggi alat sesungguhnya. Jaminan amannya di mana, Pak? Ini pasti aman. Karena apa? Satu, di bantalannya ini terbuat dari busa. Ya, untuk kardusnya sendiri, di dalamnya itu terbuatnya dari isi dalam kardus itu Bapak isi dengan menggunakan kain yang sudah tidak terpakai, sehingga yang berbau tajam yang membuat kalian risau atau cemas itu sudah Bapak minimalisir. Nah, sebelum keluar ke lapangan, silakan samakan persepsi dulu. Hari ini kita akan mempelajari apa yang pertama tadi di dalam LKPD-mu? Awalan ya. Kita akan mempelajari tentang awalan. Yang kedua, tentang tolakan. Silakan berdasarkan kelompokmu, kamu analisis gerakannya, kamu diskusikan LKPD-nya supaya nanti ketika fasenya presentasi kalian sudah bisa mempresentasikan plus juga mempraktekkan. Ada yang tanyakan lagi? Belum? Oke. Silakan LKPD-mu kamu bawa, HP-mu kamu bawa. Sekarang kita keluar ke lapangan. Silakan. Yuk, lari dulu. Beda angle.
Sudah melewati pemanasan statis dinamis plus lari, sekarang Bapak akan memberikan kalian permainan. Permainannya apa? Di sebelah kiri kalian sudah ada karpet, di mana nanti itu digunakan untuk permainan. Permainannya kalian memindahkan bola, ya, dari barat menuju timur melalui kelompok. Nah ini silakan dibagi menjadi dua kelompok besar, ya, dua kelompok besar, sama rata laki-laki maupun perempuan. Kelompok A dan kelompok B, paham? Oke, tanpa penghormatan, bubar, jalan. Baiklah, kita akan melakukan permainan. Pindahkan bola dari barat menuju timur. Berdasarkan kelompok, lompati setiap karpet, kemudian lari paling ujung. Paham ya? Oke, kita coba, kita mulai. Bersedia, siap. Ayo ambil. Terus. Ya. Cek dulu, silakan dihitung salah satu paling depan dihitung. Pertanyaanmu lebih sangat meremehkan. Tiga kali. Oke, belakangnya.
Sudah. Balik sekarang yang perempuan sebelah sini pakai alat dilepas satu. Balik ya, yang perempuan apa namanya? Sama konsepnya. Ya, silakan dosen dulu Pak Bapak. Yuk, itu balik. Pelan-pelan. Ya, boleh. Bonceng sih, sampai jongkok. Baiklah anak-anak, serangkaian kegiatan baik di dalam kelas di awal pembelajaran tadi terkait pengisian LKPD dan juga terkait tentang mempraktekkan kita sudah melalui dari apa tadi? Permainan. Kira-kira permainannya mengarah ke teknik nggak? Iya. Permainan yang mana tadi? Yang melompati karpet. Untuk permainan yang melompati karpet itu membantu ketika apa? Di awalan atau tengah?
awalan dan juga tolakan. Karena kalian harus ada unsur satu. Ada lamina enggak untuk meloloskan tes itu? Ya. Dan juga tolakan. Tolakan otomatis sebelum sampai di peti lompat. Nah, kali ini silakan LKPD yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok itu dipresentasikan. Ada kelompok yang sudah siap? Silakan maju ke depan. Waktunya untuk presentasi. Silakan kalau ada yang tidak dipahami dari presentator, silakan audiens boleh bertanya. Paham? Oke, silakan. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5 akan mempresentasikan mengenai teknik awalan dan tolakan pada lompat kakak. Perkenalkan, nama saya Aslia Nabila, nomor absen 7. Saya mengucapkan Jadi yang pertama ada awalan. Awalan dilakukan dengan berlari cepat, lalu badan digerakkan, berdiri tegak, sejajar dengan papan, tolakan atau tumpuan, kurang lebih 10 sampai 15 meter. Kemudian berlarilah dengan gerakan ujung-ujung. Berlari lurus dengan kecepatan sedang dan ketika mendekati papan tolakan, patah lari ditambah untuk mendapatkan tolakan atau gerakan. Yang kedua, ada tolakan. Setelah mendekati kuda, berlari bersiap melakukan tolakan. Dua kaki menolakkan dengan kuat dan lengan diayunkan dari bawah ke depan. Setelah menunggu, badan lurus, namun dibantu, kaki dibuka dan tangan dijatuhkan ke bawah. Setelah kaki melewati kuda seperti badan diluruskan. Untuk jelasnya bisa dilihat. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya terkait tentang tolakan. Tolakan itu tadi menggunakan tangan ya? Iya, Pak. Nah, pertanyaannya, tangannya itu posisinya bagaimana yang baik-baiknya? Supaya tolakannya itu efektif. Apakah lurus ke depan? Apakah melempar? Apakah menyamping? Kira-kira bagaimana? Luruskan sejajar. Audiens, apakah betul diluruskan sejajar? Betul. Karena apa mungkin? Ada bisa mendeskripsikan kenapa harus lurus ke depan? Karena apa? Bisa supaya lutut tidak menabrak posisi tumpuan tangan. Jadi kalau kita logika kan berarti kalau miring otomatis ada kesempatan lutut untuk menabrak. Jadi yang betul jangan menghadap ke depan. Terus untuk awalan di sini menumpuk menggunakan dua kaki atau menggunakan satu kaki? Menggunakan Menggunakan dua kaki. Ketika kalian praktek tadi masih ada yang menggunakan satu kaki? Masih ya? Berdasarkan pengamatan saya masih ada yang menggunakan satu kaki. Kalau menggunakan satu kaki kelemahannya apa? Kurang tinggi. Selain kurang tinggi, sinkronasi kaki dalam membuka kaki kanan dan kiri tidak bakal sinkron. Karena satu kaki digunakan untuk menolak, satu kakinya sudah membuka. Berarti yang betul menggunakan dua kaki. Berarti momennya menggunakan dua kaki kemudian dibuka secara bersamaan. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok yang presentasi? Silakan coba tanyakan. waktu tangan untuk menolak itu, jika tangannya terangkat, kira-kira
Ketika melompat atau menunggu ya, gimana? Oh, tangannya lepas dari bantalan, lepas dari ketika lompat. Kira-kira bagaimana analisis sebenarnya? Apakah itu bakal berbuah menjadi gerakan yang diinginkan atau malah justru terjadi kesalahan? Terjadi kesalahan. Kira-kira dianalisis bersama. Bakal terjadi kesalahan nggak? Ketika sudah menumpuk tapi tumpuannya dilepas atau ditarik, itu bakal terjadi apa? Tersungkur atau jatuh. Ketika mempraktikkan tadi masih banyak yang melepaskan tangan? Masih ya. Selain melepaskan tangan, yaitu tangannya tidak sejajar, ada lagi yang mengepal. Itu tidak membantu proses mengangkat badan. Karena perlu diingat, lompat kakak ini kuncinya ada di tangan, otot bahu, selain dari tolakan kaki. Nah, ada yang masih terbalik tadi, melompat dulu baru tangannya menyentuh matras, itu juga salah. Jangan sampai melompat dulu, tangannya baru menyentuh matras. Yang pertama kali menyentuh matras atau menyentuh seperti lompat itu tangan. Seperti lompat harimau. Pernah dengar lompat harimau? Tiger sprong? Ya, itu kan melompatnya ke depan atau istilahnya menerkam. Ya, itu diaplikasikan dalam lompat kakak. Ada tanyakan lagi nggak dari kelompok yang presentasi? Belum? Kasih apresiasi dulu. Bisa ditutup? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya silakan satu presentasi lagi. Kelompok berapa? Kelompok 6? Ya, silakan. Apakah nanti ada perbedaan persepsi, perbedaan gerakan? Ya, kita perhatikan dari kelompok yang selanjutnya ini. Silakan bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Perkenalkan, saya Salma awalan dan pengulangan pergerakan. Yang pertama ada awalan, yaitu tujuan mengarah sudah tidak dilakukan dengan cara depan, lalu sudah menggunakan handphone. Berdiri tegak, sejajar dengan awalan, motivasi, lalu bila sudah siap bertanding dengan antisipasi, berlari terus untuk berprestasi, dan ketika dikatakan ulangan, kecepatan lari ditambah. Saat ulangan, ketika mendekati kuda, lari melakukan gerakan dengan kedua kaki. Kedua kaki menolak sekuat-kuatnya disertai lengan dari belakang bawah ke depan. Badan lurus dan tungkai dipisah. Tangan bertumpu pada kelompan. Posisi badan satu garis lurus yang berbentuk kurang lebih 20 sampai 30 derajat. Gerakan dengan sekuat-kuatnya pada 10 lompat. Angkat dada dan lewatkan kedua kaki. Setelah melewati kedua lompat, badan lurus ke depan.
Action. Silakan dari presentator kelompok ini ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung, silakan. Oke, silakan, boleh bertanya. Tadi waktu saya nyoba, saya berulang kali melakukan tolakan, tapi sering nyangkut. Nah, itu pas yang benar itu kontak tangan dengan peti lompat. Itu yang benar dan efisien di ujung terdekat peti lompat, pertengahan atau ujung terjauh peti lompat. Terima kasih. Saya akan menjawabnya. Untuk yang ujung saya simbolkan sebagai huruf A, yang tengah saya simbolkan sebagai huruf D, yang ujung paling utara saya simbolkan sebagai C. Untuk pada bagian A saat melakukan tumpuan, kemungkinan kita nanti bisa tertabrak pada kaki kita, bisa tertabrak pada papan kayu karena ini kesusul, tidak bisa membuka secara linear. Untuk yang A bisa diterima. Sekarang yang A, logis ya? Logis ya? Kenapa tumpuan dengan jarak kaki membuka terlalu dekat sehingga ada kemungkinan kaki ini tertimpa oleh paha. Paham ya untuk yang dijelaskan? Oke, lanjutkan. Untuk yang B ini lebih membutuhkan tenaga yang kuat pada lengan tangan karena agak sedikit ini harus membutuhkan tangan yang kuat seperti ini sampai bisa ke sana. Begitu. Oke, terus satu lagi. Untuk yang D ini biasa tidak memerlukan tenaga yang terlalu kuat karena tumpuan menjadi jauh dan dapat membuka kaki secara mudah dengan lebar. Seperti contoh. Bisa sampai. Untuk itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang diberikan oleh Mas Firman. Apakah bisa diterima? Oke, bisa diterima? Oke, kasih aplaus dulu. Oke, sekarang ini ada yang masih bingung lagi, ada yang mau ditanyakan? Oh, masih ada satu pertanyaan lagi, silakan untuk dijawab. Saat melompati peti lompat itu, apakah posisi badan itu selalu harus dibuka? Di saat melompati peti lompat itu, apakah badan? Nah, apakah badan itu dicondongkan ke depan atau tidak? Pertanyaannya, dianalisa dulu gerakannya. Kira-kira bagaimana? Baiknya dicondongkan karena memungkinkan untuk kaki bisa sampai ke sana dan badan mudah menolak dengan mudah. Bisa diterima. Oke, sudah dipahami? Oke, silakan kembali ke tempat, kasih aplaus dulu untuk Bapak. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Tolong minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak. Serangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai menjelang akhir kita sudah tempuh melalui dari diskusi di dalam kelas ya. Di dalam kelas tadi kalian mendiskusikan tentang apa? Teknik awalan dan belakang ya, yang menjadi tajuk atau materi kita pada hari ini. Sedikit evaluasi ketika presentator tadi di kelompok pertama sudah bagus ya dalam menganalisis gerakan, dalam menelaah pertanyaan dari kawannya sendiri sudah bagus. Kelompok B itu lebih bagus karena ketika menganalisis di kelompok yang B yang barusan tampil, dia langsung juga mempraktekkan dan juga membagi per bagian. Lebih mudah dipahami ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk keseluruhannya, berarti kalian ingat-ingat hari ini kita mempelajari dua. Yang pertama awalan. Awalan itu selalu dibuka dengan sikap senam. Sikap senam itu bagaimana? Sikap senam itu
itu diawali dengan sikap sempurna. Ya, kemudian membuka tangan bisa 1, bisa 2. Ya, tujuannya untuk apa ini? Memberikan penghormatan kepada siapa? Kepada audiens maupun juri. Karena di dalam pertandingan tidak lepas, pasti kita ada penonton. Begitu juga perangkat pertandingan itu ya juri, ya, yang menilai performa seorang atlet ketika bertanding. Sehingga ingat-ingat, ya, sikap senam, ya, bisa demikian, bisa juga menggunakan 2 tangan. Ya, ini bisa kalian cek ketika sudah menyaksikan YouTube mungkin bisa kalian cek, ya. Kemudian sikap akhiran juga sama, ditutup dengan sikap senam. Nah, sikap akhiran akan kita laksanakan pertemuan selanjutnya. Hari ini cukup sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum? Oke. Karena di luar kondisi tidak memungkinkan, sehingga kita penutupannya di dalam kelas. Kira-kira pendinginan di dalam kelas yang bisa kita lakukan apa? Karena di luar sudah hujan. Kira-kira apa? Apa? Ada yang punya ide? Baiklah anak-anak, sekarang tiba waktunya kalian untuk mengerjakan LKPD individu. Di mana LKPD individu sudah Bapak siapkan melalui Google Classroom. Silakan untuk akses Google Classroom-nya, masing-masing person silakan dikerjakan. Saya beri waktu dimulai dari sekarang. Mengerjakan LKPD saya pikir sudah cukup. Silakan disubmit supaya bisa ter-record dalam tugas individu pada Google Classroom saya. Sudah ya? Silakan HP-nya diletakkan. Terus LKPD kelompok yang sudah dikerjakan di lapangan tadi silakan untuk salah satu mengambil dikumpulkan ke meja depan. Mohon untuk dibantu salah satu. Untuk diambil. Ya, bisa ditarik ke depan.
kelas, menuju luar kelas. Sekarang saatnya harus kita presentasi di dalam kelas karena situasi di luar sedang hujan. Plus hari ini kita pendinginannya juga harus di dalam kelas. Ya, kira-kira pendinginan apa yang seru? Ya, pendinginannya dari kalian atau dari bapak? Bapak. Dari saya. Kalau dari saya kita joget-joget aja. Oke. Silakan semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, pendinginannya melalui video di depan. Nah, bisa dilakukan. Yo, putar-putar. Putar-putar. Goyang. Ulangi lagi. Putar-putar. Oke, sudah sampai kita pada penghujung pembelajaran ya, serangkaian karena situasi kurang mendukung sehingga kita harus moving kembali ke dalam kelas. Yang penting secara keseluruhan utuh hari ini kita sudah melaksanakan dari awal inti sampai penutup. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan hari ini? Semuanya sehat ya? Berangkat sehat, pulang juga harus sehat. Senyum dulu semuanya, senyum. Lapar ya? Ya, sama. Sekian pembelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang lompat kangkang dalam senam lain. Info terbarunya akan Bapak update melalui Google Classroom. Kalau tidak ada yang mempertanyakan, salah satu silakan untuk menutup pembelajaran dengan berdoa dulu. Siapa tadi yang membuka? Silakan untuk ditutup. Oke, terima kasih. Tolong setelah ini silakan untuk berganti baju untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa bantu Bapak untuk mengembalikan alat-alat di gudang. Paham ya? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.